Timnas Indonesia harus puas menelan kekalahan kedua mereka dalam laga ketiga di fase grup Piala Asia Qatar 2023. Skuad Garuda harus mengakui kekalahan mereka atas skuad Samurai Biru pada laga semalam dengan skor akhir 3-1. Di pertandingan semalam, Timnas Indonesia benar-benar belum bisa mengimbangi jalannya pertandingan. Hal ini disebabkan para pemain dari Timnas Jepang selalu berlari dan memberikan tekanan yang menyebabkan Timnas Indonesia tidak mampu memaksimalkan penguasaan bola yang telah didapatkan. Permainan pun didominasi dengan skema permainan kaki ke kaki yang diisi oleh Timnas Jepang. Tentu hal ini dapat menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi skuad Timnas Indonesia untuk terus menaikkan level permainan. Karena seperti yang kita ketahui ini merupakan kompetisi sejarah bagi Timnas Indonesia yang sudah sejak 16 tahun yang lalu absen dalam pagelaran akbar ini. Selain itu, materi pemain yang dimiliki oleh Timnas Indonesia pun berada di urutan terakhir dengan materi pemain termuda dalam kompetisi. Sehingga tentu kita harus memaklumi setiap kekalahan yang terjadi dalam ajang ini. Karena pastinya skuad asuhan Coach Sintayong tersebut masih dapat berkembang dengan skuad serupa hingga 3 edisi Piala Asia yang akan datang. Akan tetapi tentu banyak pemain dari Timnas Indonesia yang menjadi sorotan dalam pertandingan kali ini. Oleh karenanya berikut ini merupakan pemain yang menjadi sorotan saat Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang di fase grup Piala Asia Qatar 2023. Justin Hubner. Tampil pada 3 laga berturut-turut selama 90 menit penuh, Justin Hubner telah menunjukkan bahwa dirinya sangatlah layak untuk terus dimainkan oleh tim pelatih selama jalannya pertandingan. Kualitas Eropa yang dia miliki bahkan dapat menyaingi para pemain senior yang saat ini juga bergabung bersama Timnas Indonesia. Bahkan kini nampaknya Justin Hubner juga telah menggeser posisi utama dari Marc Anthony Klopp yang sebelumnya selalu tampil reguler bersama Timnas Indonesia. Apalagi pada laga ini Justin juga tampil sangat baik dengan memberikan berbagai macam penyelamatan di dalam kotak penalti. Saat di pertengahan babak kedua, Justin dengan sigap kembali memantulkan bola dengan kepalanya saat Fernando Ari tidak bisa menjangkau arah datangnya bola. Penyelamatan tersebut juga telah masuk ke dalam nominasi Magic Moment yang langsung dinobatkan oleh Federasi Asia. Tentu saat ini Justin Hubner belum berada pada masa kejayaannya. Dirinya masih dapat terus berkembang dan bertumbuh untuk menjadi pemain yang lebih baik dan memiliki pengalaman luar biasa bersama klubnya di kasta utama Liga Inggris. Karena sudah tentu dengan penampilannya yang sangat cemerlang ini dirinya dapat segera mendapatkan debutnya bersama klub seniornya di Liga Inggris. Pratama Arhan. Sama seperti Justin Hubner, Arhan Pratama juga menjadi salah satu pemain yang tampil selama 3 laga penuh bersama Timnas Indonesia. Dan tentu untuk kali ini performa dari pemain asal Suwon FC tersebut tidak pernah mengecewakan. Dirinya semakin matang di dalam pertandingan dengan mengamankan dan juga membangun serangan bagi Timnas Indonesia sejak menit awal pertandingan. Pada laga melawan Timnas Jepang semalam dirinya juga mampu memaksimalkan peluang yang dia dapatkan lewat lemparan jauh yang membuat Timnas Jepang gagal mengamankan gawangnya yang dijebol oleh Sandy Walsh. Selain itu pada 2 laga sebelumnya pun Pratama Arhan juga menjadi pemain kunci yang selalu terlibat dalam proses penciptaan gol serta peluang-peluang berbahaya yang diciptakan oleh skuad Garuda. Sehingga sudah tentu Pratama Arhan pada kompetisi kali ini sangatlah layak menjadi pemain sorotan sebab performanya yang sangat gemilang. Hal ini juga menjadi salah satu penanda bahwa persaingan skuad Timnas Indonesia di posisi sayap pertahanan sangatlah kompetitif dan sehat. Tentu juga akan tiba saatnya bagi Pratama Arhan digantikan oleh Shaina Patinama tergantung bagaimana performa dari kedua pemain di dalam lapangan. Sandy Walsh. Setelah menjalankan setidaknya 4 pertandingan bersama Timnas Indonesia Senior, akhirnya Sandy Walsh berhasil mencatatkan gol debutnya bersama skuad Garuda. Sandy Walsh yang pada laga semalam tampil selama 90 menit berhasil memaksimalkan bola liar dari Pratama Arhan dan menciptakan sedikit keunggulan bagi Timnas Indonesia. Gol Sandy Walsh ke gawang Timnas Jepang juga menjadi sejarah bagi Timnas Indonesia disebabkan gol Timnas Indonesia yang bersarang ke gawang Jepang terjadi pada tahun 1981 yang lalu. Ini menjadi tanda bahwa era Timnas Indonesia akan segera bangkit meskipun dengan kecepatan yang perlahan lebih baik. Sandy Walsh yang sebelumnya jarang mendapatkan menit bermain pada laga uji coba, akhirnya juga telah membuktikan bahwa dirinya sangatlah layak dimainkan selama 90 menit penuh oleh tim pelatih. Pemain asal Liga Belgia tersebut saat ini tentu akan menjadi pemain yang sangat diperhitungkan di Timnas Indonesia dan akan memulai persaingannya di 3 posisi yang berbeda. Ivar Jenner. Pemain gelandang muda asal FC Utrecht kembali membuktikan dan mengamankan posisinya sebagai pemain utama Timnas Indonesia Senior pada laga melawan Timnas Jepang.
Ivar Jenner yang tampil sejak menit awal pertandingan mampu menjadi tembok kokoh bagi timnas Indonesia. Bermain sebagai gelandang bertahan, Jenner bisa jadi pemain yang paling sibuk menghalau serangan Jepang. Hal ini tak lepas dari tugasnya yang menjadi filter pertama pertahanan Indonesia. Jenner mampu menjalankan tugasnya dengan relatif bagus. Ia memenangi 11 dari 17 duelnya dengan pemain Jepang. Ia juga mencatatkan 2 sapuan, 1 intercept, dan 6 tackle untuk mematahkan serangan lawan. Namun karena lebih banyak mengadang serangan lawan, Jenner tak terlalu banyak menunjukkan kemampuannya melepas umpan matang ke lini depan Indonesia. Pada laga ini, ia hanya melepas 24 umpan, yang 17 diantaranya tepat sasaran. Marcelino Ferdinand, wonderkid timnas Indonesia lagi-lagi menjadi salah satu pemain yang jadi sorotan dalam laga kontra timnas Jepang semalam. Marcelino yang kembali dimasukkan sebagai pemain sayap terbukti dapat melakukan tugasnya dengan sangat baik. Penampilan Marcelino pada laga ini memang tak segarang dalam 2 laga sebelumnya. Kala menghadapi Jepang, pemain berusia 19 tahun ini justru lebih banyak beroperasi di zona pertahanan sendiri. Untuk urusan penyerangan, Marcelino memang tak terlalu mentereng. Ia hanya sempat melepas 1 tembakan dan melepas 15 umpan akurat. Namun untuk urusan membantu pertahanan, penggawa KMSK De Inze tersebut cukup Spartan. Ia memenangi 11 duel termasuk 2 duel udara. Selain itu, ia juga mencatatkan 1 blok, 1 intercept, dan 6 tackle. Performanya yang sangat konsisten pada 3 laga terakhir bersama timnas tentu membuka peluang bagi dirinya untuk dapat tampil reguler bersama klubnya di Liga Belgia. Egy Maulana Fikri. Meskipun banyak dikritik soal penampilannya di layar kaca, namun sebenarnya nama Egy Maulana Fikri masuk ke dalam jajaran pemain timnas Indonesia yang mempunyai rating tinggi selama pertandingan. Pada laga kontra Samurai Biru, Egy berposisi sebagai pemain sayap berhasil mendapatkan rating dengan skor 6,7 yang mana ini berada di urutan kedua setelah nama Ivar Jenner. Egy memenuhi janjinya untuk tampil mati-matian pada laga ini. Kendati tak banyak berperan dalam mendobrak pertahanan lawan, pemain Dewa United ini tampil ngeyel kala bertahan. Sepanjang laga, Egy berhasil memenangi 5 dari 7 duel dengan pemain Jepang. Selain itu, ia juga mencatatkan 2 sapuan dan 2 intercept untuk mematahkan serangan pemain lawan. Egy sendiri juga menjadi pemain Indonesia yang paling kerap dilanggar pada laga ini. Tercatat pemain 23 tahun ini 5 kali dilanggar pemain Jepang. Tentu ini akan menjadi pembelajaran bagi seorang Egy untuk segera kembali pada performa maksimalnya agar bisa kembali membela timnas Indonesia senior di bulan Maret yang akan datang. Itulah tadi merupakan pemain yang menjadi sorotan saat timnas Indonesia melawan timnas Jepang di fase grup Piala Asia Qatar 2023. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.